Guys, welcome back to Insert. Biasa kalau misalnya orang British gitu ya, they love to drink tea gitu ya. Nah, kalau misalnya drink tea itu biasa emang paling enak kalau misalnya sambil kita ngomongin tentang isu-isu terhangat atau ngomongin tetangga, ngomongin orang. Itu emang paling enak gitu ya. Sekarang Insert punya segmen terbaru namanya Spill the Tea. Itu kalau misalnya bahasa Inggrisnya atau bahasa Indonesia itu adalah kita seperti memberitahu atau kita men-spill sesuatu lah. Kasih tahu dong, kasih tahu dong. Gitu apa sih ceritanya, bocorin dong kayak gitu ya. Tahu nggak sih gitu? Kalau bahasa sekarang itu tahu nggak sih gitu ya. Radarnya langsung CCTV tetangga langsung nyala semua gitu nanti ya. Kita akan lihat perbincangan antara Karen Delano dan juga Dave Hendrik yang dimana tema kali ini antara setuju nggak ya antara jualan online sama jualan offline gitu. Kamu kan lebih di mana sekarang? Aku lebih suka offline karena kalau online aku selalu kena zonk terus, Pak. Oh gitu. Iya, kayak misalnya waktu itu pernah beli lukisan gede banget dan itu adalah kayunya belum dilukis. Lu mungkin nggak baca deskripsinya kali. Gitu. Nah, tapi ngerti kalau misalnya ada beberapa orang suka offline itu mungkin orang yang lebih tajir kali ya. Emang jadi gitu? Iya dong, karena gini, notabene itu pasti lebih murah online dibanding offline. Lu kalau perhatikan, karena offline kan harus yang namanya mungkin gaji karyawan, listrik, sewa tempat, iya dong. Karena yang ada yang udah kalau gua perhitungkan, gua hitung nih semuanya secara kalkulasi lebih mahalan tuh online. Belum lagi ongkirnya kan. Nah, jadi Anda boleh pilih yang gratis ongkir, Ibu. Susah, Pak. 3 hari apa seminggu baru nyampe. Iya, seminggu baru nyampe. Sedangkan mau dipakai besok batiknya. Ya udah, kalau gitu kita lihat apakah Dave dan juga Delano pilih yang online atau offline. This is Spills the Tea. Here we go. Spill dong, spill. Ayo spill. Kamu telepon tadi, lagi parkir, ini parkirnya penuh. Ya kan, karena kehadiran kita berdua 5.000 orang langsung memenuhi restoran ini. Cakep banget. Janjian lo ya, kita punya hati nurani memang. Kalau gue tahu lo muji gue cakep, gue pengen muji lo cakep. Iya dong, lo harus muji penampilan gue. Menurut lo gimana nih gue nih? Baju baru. Udah pastilah. Tuh, rompi gue bagus gak? Cakep ya? Sekarang sukses ya, hidup jadi artis, belanja terus ya. Bukan itu juga cincin emas gue. Beli online gue. Kayak begini bisa beli online. Online. Emas sekarang bisa beli online. Rompi, baju online. Tuh. Kenapa lo lebih memilih untuk belanja online? Coba kalau gue boleh tahu. Karena menurut gue lebih praktis, nggak pakai tenaga banyak. Semua pilihannya ada di sana. Gue nggak perlu bayar parkir. Gue nggak perlu. Jadi semuanya bisa ngedapetinnya secara praktis dan hemat. Kadang-kadang lo bukan cuma hemat, tapi lo pelit. Coba gue pengen tahu, apa iya gue satu-satunya orang Indonesia yang lebih memilih belanja offline dibandingkan online? Kita lihat ya, kita spill apa pendapat masyarakat di luar sana. Nggak terima gue. Yuk di spill. Kalau saya sih seringnya online ya. Belanja online. Tuh kan gue bilang apa, banyak yang pakai online karena lebih praktis, lebih gaya hidup kekinian. Online, on to the line. Iya. Tapi gue tuh merasa ada nostalgia yang berbeda dari belanja online, tau gak lo, Ren? Pergi ke pasar, pergi ke toko, melihat barang berjejer-jejer, gue bisa pegang, baju gue bisa cobain, ngerti gak lo? Belanja gadget, gue bisa pegang, cobain, foto. Kalau belanja online kan hal-hal itu nggak bisa gue kerjain loh. Nah, orang-orang kayak lo nih yang terlalu terburu-buru menerima perubahan zaman, konversi ke online, yang bikin pasar-pasar sepi kali. Sepi loh sekarang. Belum tentu dong, tinggal gimananya kita. Kan kadang-kadang gue juga suka kangen juga pergi ke pasar tradisional, gue pergi langsung ke mall. Sekarang lu suka lihat nggak di sosial media, pasar sepi. Oh, sepi? Sepi. Coba deh di spill deh. Sepi nggak sih? Kondisi Tanah Abang sekarang sepi, tidak ada pengunjung. Bang, bilang di grup aja, bilang di grup. gimana bang? Jualan hari ini ada pecah telur nggak bang? Atau ada omset nggak bang? Alhamdulillah hari ini belum ada.
Iya tuh kan beneran ternyata sepi, Dek. Sepi kan? Sepi loh ternyata loh. Iya kan? Dan itu tuh udah jadi pembahasan udah hampir 2 minggu ini, Ren. Pasar tuh sepi. Tapi belum tentu, siapa tahu yang bawa kamera ke situ tuh di jamnya bukan jam operasional. Di saat pasarnya lagi tutup, udah beberes. Ngek. Oke, terima kasih udah tutup, bye. Siapa tahu aja jadi yang lainnya pada sepi, pada tutup, udah nggak ada yang ngunjungin di sana. Iya gitu. juga sih ya. Pasar itu kan ada jam, ada peak hour-nya ya. Itu video yang diambil yang kita lihat sepi itu dibikin jam berapa gitu ya? Iya kan? Pinter. Iya, belum tentu. Jadi kita juga nggak bisa ngejudge itu. Ini gue bacain ya beberapa komentar teman-teman kita di sosial media yang berseliweran. Oke. Berseliweran di lensa sosial media. Oke. Lihat dong, udah banyak Ren pedagang offline yang juga jualan online. Dan mereka mengeluhkan online-nya juga sepi. Nih juga ya, selanjutnya ada komentar yang bilang, banyak yang yoga tapi gagal. Lawannya robot-robot. Semua itu. Kenapa saya bilang robot? Karena kuat live-nya bisa 12 sampai 24 jam setiap hari. Itu gue lihat ya, ada yang jam 2, jam 3 subuh. Tiap pagi jualan, siang jualan, malam jualan, subuh jualan. Lah kita yang manusia bukan robot tidurnya kapan? Mau lo ikutan sama teman-teman artis lo, jualan juga online. Tapi kan pemirsa Insert pasti penasaran siapa aja nama-nama artis yang juga ikutan online kan. Salah satunya ini nih. Raffi Ahmad jualan online. Lu pakai inisial dong. inisial. Langsung aja lu Raffi Ahmad. Orang juga udah tahu, nggak usah gue spill. Tapi bener sih, iya kayak Raffi Ahmad, Ruben Onsu, Sarwenda. Raffi enggak. Iya, Nagita Slavina, Aurel Hermansyah, Luna Maya, Baim Wong. Oh, Baim aku Tahu lihat. nggak sih pemirsa Insert, mereka itu kalau jualan tuh bener-bener boom. Sekian jam langsung mendapatkan sekian miliar, bahkan double digit miliar. Tuh. Iya, I get it. Tapi kan masyarakat resah dan masyarakat bertanya-tanya, boleh dong. Kan masyarakat mah kan jagonya sebagai detektif, nonton di rumah. Ini kerjaannya banyak, artis ini jadi sultan, duitnya banyak. Harusnya dia nggak usah makan lahan gue dong jualan garam. Misal, Iya. gue sebagai penjual garam, boleh dong gue marah. Iya, sabar. Kebanyakan makan garam, darah tinggi. Ya udah nih sekarang ya, gue spill aja. Nih katanya masyarakat ya, salah nggak sih kalau artis juga ikutan jualan online? Penasaran kan sedampak apa sih? Kalau artis sudah terkenal jangan jualan ya. Tapi kadang-kadang dengan keterkenalannya itu dimanfaatkan. Itu yang mengakibatkan masyarakat biasa itu mendapat kesulitan. Artis yang live di TikTok untuk jualan ya. Kalau dia tuh harusnya jangan berjualan di live TikTok karena mereka itu juga udah punya uang sendiri kan. Oh, jadi gara-gara netizen pada sirik, jadi sosial media tuh harus ditutup. Sirik sama artis maksud gue. Artis jualan? Kita pada sirik gitu? Jadi katanya sosial media itu bakalan ditutup. Enggak gitu, Bu Agus. Kesal gue. Nggak bahaya, Senang banget ngegoreng-goreng berita. Bercanda. Tapi ngomongin sosial media ditutup itu juga harus kita luruskan. Enggak gitu juga, Mali. Oh, Sosial medianya nggak ditutup. Ini tuh sudah ada berita yang benar, diskusi dari pemerintah. Pemerintah sudah menerbitkan revisi atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Jadi resmi melarang sosial media beroperasi sebagai e-commerce di dalam negeri. Resmi? Ya, reaksinya nggak usah berlebih ya. Gimana tuh mainan gue kan belanja? Media sosial, e-commerce, nggak boleh digabung dan dikawinkan sebagai socio e-commerce, nggak boleh. Oh nggak, social e-commerce. Nggak boleh. Media sosial ya media sosial, e-commerce ya e-commerce gitu. Jadi di media sosial cuma boleh mempromosikan barang atau barang atau jasa, nggak boleh terjadi transaksi ngono loh. Oh, tapi mempromosikan saja boleh. Boleh. Solusinya dengan cara apa? Ya yang bisa dan biasa selama ini aku lakuin. Aku masih tetap datengin jalan-jalan, belanja kuliner, beli produk ke pasar-pasar, salah satunya Pasar Tanah Abang. Aku juga masih buat konten toko-toko yang ada di Pasar Tanah Abang yang awalnya tuh cuma seminggu 2 kali deh aku jadwalin. Sekarang tuh hampir tiap hari aku kesana buat promosiin toko-toko di sana.
Nah, gue demen tuh sama yang tadi. Nggak cuman ngomong aja, sibuk berkomentar, berucap negatif, menjadi provokasi, tapi mengajak kita melakukan sesuatu. Iya. Aksi. Kita tuh jadi orang harus ada aksinya. Ya aku senang sih, aku setuju. Apalagi para influencer di sosial Iya. media, bantulah mereka datang ke sana dan mempromosikan toko-toko. Iya, sebuah ajakan. Yuk kita mulai belanja lagi ke pasar. Yuk belanja lagi offline. Mau belanja digital? Boleh. Dipilih mau Betul. belanjanya ke toko yang mana. Biar ada pemerataan ekonomi. Iya baik. Atau seperti ini nih, seperti Fuji yang netral banget, nggak memihak keduanya. Ya iyalah, kalau gue jadi Fuji juga gue akan netral. Iya. Fuji kan papanya juga jualan di Tanah Abang. Betul, papahnya jualan Tanah Abang, anaknya aktif di online. Atau papahnya juga harus belajar merangkul anak-anak muda untuk bisa belajar what's digital now. Nah itu, kita nih yang tua-tua, yang kayak aku, yang cuman kenalnya offline, harus mulai akrab dengan digital. Kayak papanya Fuji aja, ya toh, nggak mau jadi generasi dinosaurus, kita adaptasi terhadap perubahan, gitu kan maksud lo? Betul sekali. Makanya pemirsa Insert harus selalu stay tune di Spill the Tea, karena gue sama Dave bakalan terus ngebahas fenomena yang terbaru atau kelanjutan dari ini seperti apa ya. Bakalan seru banget ya. Dan yang menjadi gue kepikiran tuh adalah nama-nama besar artis-artis itu selanjutnya akan seperti apa ya? Akankah mereka tetap berjualan? Akankah mereka maksud lo? berjualan? Apakah mereka masih bisa bertahan dengan taturan yang baru ini? Kita tunggu update-nya kalau gitu minggu depan gimana? Ya, di sini di Spill the Tea Insert Tea. Spill the tea. Jadi tadi Spill tuh ya the tea. pro dan kontra itu yang aku bilang sih memang harus dua-duanya itu berjalan bersamaan gitu Iya. ya. Jadi perekonomiannya tuh merata gitu, Setuju. nggak berat sebelah. Iya, jadi mungkin satu toko kalau bisa tetap offline dan juga ada online-nya. Itu. Ya, jadi kalau misalnya mungkin untuk generasi yang di atas kita pengennya ngeliat-liat dulu, Ya, nggak coba apa-apa. beli kagak nggak apa-apa, Apa juga. mampir ke sana. Kalau misalnya mungkin pengen yang udah instannya set langsung yang ngasih instan kirim hari ini apa same day bisa juga. Bisa juga. Jadi intinya juga tetap harus melek dengan media sosial yang sekarang. Setuju sudah sekali. membaur Tapi aku ini setuju ya. juga. Kamu tadi sempat berkata bahwa kamu mau beli sesuatu, datangnya malah tidak sesuai ekspektasi. Itu. Kayak di scam gitu ya. Iya, kesel Seorang banget. Yura Yunita, kita masuk ke segmen Kepo Yuk, juga katanya itu dia kan nyanyi lagu Dunia Tipu-Tipu. Iya. Dia sendiri kena tipu, Bu. Kena tipu ya. Kira-kira dia kena tipu apa ya pemirsa ya? Sesaat lagi tetap di Insert, Insert. we'll be back.